Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan Oracle kita. Kali ini saya akan masih membahas mengenai praktis atau latihan-latihan dari penjelasan-penjelasan saya yang di awal di kelas dulu gitu ya. Sekarang kita akan membahas section 3 bagian ketiga, yaitu Speaking Artist and Drawing Relationship. Di sini kalau dulu kita bahas di kelas itu bagaimana menuliskan dari diagram ini menjadi suatu kalimat erdis ya istilahnya, atau sebaliknya dari erdis ini ke dalam diagram. Ya, objektif dari bagian ini adalah yang pertama menyatakan relationship antar entity dengan kata-kata yang tepat atau dengan istilahnya erdis. Kemudian yang kedua, menggambar dan memberi label relationship dengan benar di ERD. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ini nanti akan dua arah, dari diagram ke erdis dan dari erdis ke diagram. Kemudian seperti yang di penjelasan saya yang kemarin mengenai praktis, saya tidak akan mengulangi lagi dari atau seluruh slide, saya akan ambil slide-slide yang utama saja. Oke, jadi kita bisa ingat dulu untuk membaca erdis ini ada komponen-komponennya. Oke, karena setiap relationship memiliki dua sisi, kita baca relationship pertama dari kiri ke kanan atau atas ke bawah, ya tergantung dari pada tata letak erdis. Nah, kemudian di sini ada rumusan dari erdis. Jadi nomor 1 ada each, kemudian 2 entitas A, entitas yang di sebelah kiri itu ya. Kemudian 3, optionality, itu bisa must be atau maybe, kata kuncinya. Kemudian selanjutnya ada relationship name. Yang kelima ada cardinality, one and only one atau one or more. Kemudian yang nomor 6 adalah entitas B. Nah, penerapan yang rumus ini itu ada di sini. Kita lihat. Each employee entity A gitu ya. Must optionality, dia solid line. Work in relationship name, one and only one. Ya, ini adalah cardinality, single two. Single two itu satu garis yang masuk ke entitas yang lain. Nah, kemudian departemen ini entitas B. Nah, gitu ya. Jadi warna-warnanya ini mewakili penjelasan antara diagram dan penjelasannya. Ya. Ya. Dulu kita ingat bahwa optionality, ya, optionality ini ya, yang must, kalau ini must itu berarti garisnya solid. Oke. Kalau itu may, garisnya putus-putus. Kemudian cardinality-nya one and only one. One and only one berarti yang masuk ke entitas lainnya itu berarti single two. Oke, dari ini adalah one and only one. Oke, bisa diingat-ingat ya. Kemudian selanjutnya, sebaliknya dari kanan ke kiri. Each department may be, karena di sini garisnya putus-putus. Each department may be, nama relasinya, responsible for one or more cardinality, crossfoot ya, employee. Ya, jadi each department may be responsible for one or more employee. Ya, ini cara bacanya. Nah, bisa dikumpulkan semuanya. Nah, ini cara baca dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Each employee must work in one and only one department. Each department may be responsible for one or more employee. Jadi tetap di sini kita harus bisa mengamati atau menghafalkan sedikit gitu ya. Ada optionality, ini ada must, ada may. Kalau must pakai solid line, kalau may pakai dot line. Cardinality ini ada single two, ada crossfoot. Kalau yang masuk ke entitas itu single two, berarti dia cardinalitasnya one and only one.
Kalau crossfoot itu berarti dia one or more. Gitu ya. Nah, kita sekarang akan langsung masuk ke praktisnya. Kita sekarang masuk ke praktisnya. Kita lihat di sini praktis 3. Yang pertama, the goal of the practice is to read a relationship which text corresponds to the diagram. Jadi di sini kita pilih antara A, B, atau C yang dia merepresentasikan diagram. Oke, kita lihat yang A. Each employee may be assigned to one or more department. Di sini kita sudah ketahuan bahwa dia pasti salah karena di sini tiba-tiba ada may. Sedangkan di sini gambarnya itu garis solid. Berarti di sini pasti must. Jadi nomor 1 salah. Nomor B. Each employee must be assigned to one and only one department. Each employee must be, betul, assigned to one and only one. Masuknya 1, betul. Sebaliknya, each department must be, must garisnya solid, responsible for one or more. Di sini crossfoot cardinality-nya, berarti dia betul. Berarti jawabannya yang B, ya. Sekarang kita coba yang C. Each employee must be assigned to exactly one department. Each department may be. Nah, di sini ada may, sedangkan di sini garisnya solid, berarti dia salah yang C. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian nomor 2, in the diagram for number 1, identify the symbols of cardinality. Jadi pada diagram ini berikan identifikasi simbol kardinalitas. Nah, itu tadi baru saja bahas bahwa simbol kardinalitas itu ada cross feet yang ini ya, kaki ayam, ada juga single two. Nah, yang satu garis masuk ke entitas, ada 3 garis seperti garpu ya, yang masuk ke suatu entitas. Ini adalah simbol dari cardinality. Oke, saya undo dulu. Kemudian soal nomor 3. In the diagram for number 1, identify the symbols for optionality. Optionality itu adalah garis solid atau putus-putus. Oke. Jadi yang dia sebut atau yang disebut sebagai optionality itu ya garis dari entitas ke tengah, juga dari entitas ke tengah. Nah, di sini kebetulan cuma terlihat garis satu saja, tapi sebenarnya dia adalah 2 garis ya, antara dia itu solid atau putus-putus. Ini adalah simbol dari optionality. Oke. Kemudian nomor 4. Read the relationship in the diagram below. Write the ERT statement for the relationship. Oke, kita sekarang coba menuliskan dari diagram menjadi ERDIS. Oke. Each kamera garisnya putus-putus, optionality-nya, berarti dia may. Nama relasinya use to take. Cardinality-nya many, berarti one or more. Entitas B, photograph. Oke. Ini dari kiri ke kanan. Sekarang dari kanan ke kiri. Each photograph garisnya solid di sini, tidak putus-putus. Berarti kata kuncinya must be taken with nama relasinya. Kardinalitasnya garis
single to berarti dia one and only one kamera. Ya, ini adalah hasil dari analisis kita tadi. Kalimat erdisnya adalah seperti ini. Kemudian, oke, kita sekarang lanjut ke nomor 5. Read each relationship in the model below. For each relationship, write the RD statement and your comment. Jadi di sini ditulis apa adanya dulu, terus dikasih komentar apakah dia sudah benar atau tidak relationship-nya. Use your knowledge of normal people and towns in your comment. Sekarang kita coba. Jadi di sini kita akan melihat beberapa saja, mungkin nggak semuanya, relasi dari gambaran ini. Kemudian kita lihat erdisnya, apakah benar atau tidak. Nah. Ya, yang relasi paling atas sendiri. Each person, garisnya solid ya, berarti dia kata kuncinya must. Born, must be born. In, kardinalitasnya crossfoot, berarti one or more town. Sebaliknya, each town, masih baris yang pertama ya. Each town, garisnya putus-putus, berarti dia may be the birthplace of, garis kardinalitasnya garis single to masuk satu, berarti dia one and only one person. Nah, kita sekarang kasih komen. Bagaimana relasi ini, gitu ya? Benar atau tidak, dan benernya gimana? Each person must be born in one or more town. Seseorang itu pasti lahir di satu atau lebih kota. Padahal aslinya, normalnya orang kalau lahir itu kan kotanya satu. Karena dia lahirnya mungkin di rumah sakit atau di bidan. Nah, lokasinya dia di kota mana kan gitu ya. Nah, itu kan berarti di sini false. Ya, jadi harusnya one and only one town. Jadi di sini harusnya garisnya masuk satu. Oke. Kemudian sebaliknya, each town may be the birthplace of one and only one person. Suatu kota itu bisa jadi menjadi tempat lahir bagi satu dan hanya satu orang. Ini juga false. Kenapa? Karena kota itu bisa jadi atau kemungkinan besar itu menjadi kelahiran dari banyak orang. Karena warga kotanya juga banyak. Oke. Jadi Anda masing-masing teruskan sendiri ke bawah. Itu nanti dianalisa sendiri apakah dia benar atau salah. Oke. Kita lihat, masih ada soal. Oke. Ini adalah akhir dari pembahasan praktis ini. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.